SMA Negeri 1 Ubud merupakan salah satu sekolah negeri tingkat SMA yang ada di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Berdiri operasional sejak tahun 1981. Semenjak tahun itu sudah banyak perkembangan ke arah kemajuan yang bisa dilakukan, yang sudah barang tentu sesuai dengan program-programnya pemerintah, khususnya di dunia pendidikan. Dari semua program itu kita kemas untuk mencapai suatu bayangan sukses ke masa depan bagi anak-anak kita, bagi alumni kita, bagi lulusan kita nanti dalam sebuah visi sekolah. Dalam hal ini visi SMA Negeri 1 Ubud adalah bunyi letterletnya sebagai berikut: berkualitas dan berkarakter, berlandaskan budaya bangsa serta berwawasan global. Nah, dari visi itulah kita bergerak menuju arah yang kita idam-idamkan bersama seperti itu. Dan misi-misi itu pada akhirnya juga dituangkan dalam bentuk program. Program-program mana nanti yang semuanya kita laksanakan harus senantiasa menuju kepada pendekatan pencapaian ke arah visi yang kita tuangkan seperti itu. Nah, karena kita melihat indikator-indikator visi kita, nilai-nilai visi kita meliputi kualitas, karakter, budaya, dan wawasan global, maka program-programnya pun mengarah ke arah sana. Sebagai salah satu contoh, kualitas. Jelas kita mau meningkatkan kualitas itu baik dari segi akademik maupun non-akademiknya. Yang tiada lain juga pembelajaran harus baik. Nah, sekarang menyambung dengan programnya Direktorat Pembinaan SMA semenjak 3 tahun yang lalu memberikan kepercayaan kepada sekolah, kepada SMA Negeri 1 Ubud ini untuk menjadi sekolah rujukan. Sehingga kita pun dalam program rujukan ini sudah mengembangkan yang namanya blended learning. Apalagi semenjak tahun ini 2018 ini pemerintah Provinsi Bali sudah mencanangkan yang namanya program e-learning, pembelajaran e-learning untuk semua sekolah SMA dan SMK negeri di Provinsi Bali. Kita jelas juga mengikuti itu, malahan kita sudah lebih dulu menerapkan dalam bentuk konsep blended learning. Artinya pembelajaran tetap di kelas, tetap memerlukan tatap muka dengan guru siswa, tetapi kemasan materinya, proses pembelajarannya sudah mengarah ke e-learning. Jadi belum e-learning murni secara keseluruhan. Artinya guru-guru masih memerlukan kelas real, kelas nyata untuk bersentuhan langsung dengan siswa. Artinya selain untuk menetapkan pembelajaran yang berkualitas, dengan masih ada sentuhan-sentuhan guru, jelas juga akan dapat membina karakter. Bagaimana menimbulkan disiplin, bagaimana menimbulkan integritas bagi para siswa kita, bagaimana bekerja keras. Jelas itu sentuhan-sentuhan guru yang diberikan di dalam kelas. Kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Ubud dilaksanakan dengan sistem pembelajaran blended menggunakan NESA e-learning. Tujuan dari blended ini untuk mengoptimalkan pembelajaran, karena hanya dengan mengandalkan tatap muka saja itu waktunya sangat terbatas. Dengan blended ini diharapkan siswa lebih mempersiapkan diri dalam proses pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran di sekolah bisa dioptimalkan. Nah, terkait dengan rujukan, secara umum dapat dikatakan bahwa sekolah kita diberi kepercayaan untuk menjadi perpanjangan tangannya Direktorat Pembinaan SMA untuk pemenuhan standar nasional pendidikan yang disyaratkan. Di samping juga kita harus dapat mengimbaskan keunggulan-keunggulan yang kita miliki di sekolah ini, siapa tahu atau bila mana memungkinkan barangkali bisa diterima dan dikembangkan di sekolah lain. Itulah esensi dari sekolah rujukan.
lakukan. Jadi kita diberikan program, kita juga diberikan bimbingan, sekaligus kita diberikan pembiayaan untuk itu. Maka itu biayanya kita pergunakan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi baik siswanya, gurunya, ataupun sumber daya yang lainnya. Seperti pelaksanaan IAT, kita kembangkan e-raport, kita kembangkan RPP 4C, kita kembangkan blended learning, kita kembangkan literasi, kita kembangkan e-modul, dan yang lain-lainnya yang banyak juga mendukung pencapaian visi dan misi sekolah. Nah, kemudian kualitas lain non-akademik, yaitu ekstrakurikuler pun kita kembangkan. Kita juga memiliki banyak ekstrakurikuler, dan juga kita memiliki program kemitraan dengan beberapa SMA yang ada di luar negeri yang kita kemas dalam bentuk pertukaran kunjungan. Bagaimana siswa ke luar itu diterima di luar negeri dalam bentuk homestay, artinya siswa kita nginep di rumah-rumah penduduk yang ada siswanya di sana, kemudian difasilitasi selama melaksanakan programnya di sana, dan paling hanya siswa kita menanggung dengan transportnya ke sana saja. Begitu juga sebaliknya, jika sekolah-sekolah luar datang ke sini, kita yang memfasilitasi. Artinya kita ajak mereka di rumah-rumah penduduk yang ada siswa kita, kemudian kita fasilitasi antar jemput pergi ke sekolah untuk ikut larut dalam proses pembelajaran di sekolah, terutama sekali yang menyangkut pembinaan budaya. Mereka mengembangkan budaya mereka, apa yang kita bisa teladani di sini, dan kita pun memberikan budaya kita, khususnya budaya Bali, kepada mereka. Barangkali ada yang mereka tertarik, barangkali ada yang mereka bisa kembangkan di Bali. Jadi sekaligus program ini sudah menyangkut selain peningkatan kualitas, juga bagaimana meningkatkan budaya, malahan mengembangkan budaya, tetapi tidak tercabut dari akar budaya kita. Sekaligus kita sudah menerapkan yang namanya konsep berwawasan global. Sebagai evaluasi terakhir dari apapun yang kita lakukan adalah raport mutu sekolah kita, yang dalam hal ini merupakan output dan outcome daripada tamatan atau alumni daripada sekolah kita. Nah, dapat saya katakan kita sudah memiliki beberapa prestasi, di samping memang ya masih banyak yang mestinya kita tingkatkan. Yang dapat dikatakan di dalam ujian nasional kita cukup berbangga, tidak sampai mendapatkan raport merah dalam keadaan seperti itu. Di dalam OSN kita selalu berpartisipasi dan kita dapat memiliki prestasi juga yang lumayan, walaupun masih banyak yang perlu dikembangkan tentang itu. FLS 2N, nah ini malahan lebih meningkat, kita sudah mencapai prestasi tingkat nasional di bidang seninya, kemudian juga di bidang U2SN, nah ini malahan pernah, ini saya dapat sampaikan, berprestasi di tingkat internasional di cabang pencaksilat. Kita bisa mengikuti sampai tingkat atau event internasional, walaupun kawasannya masih di Asia Tenggara. Nah, kemudian dari prestasi-prestasi yang lain dapat disampaikan karya tulis. Sekarang kita memiliki satu ruangan yang namanya Eco Youth, itu sumbangan dari Toyota yang dapat kita pergunakan untuk mengembangkan kreativitas seni siswa, tempat mereka berlatih, tempat mereka berdiskusi, namanya ruangan Eco Youth, bantuan dari Toyota, karena kita bisa tembus sampai juara di tingkat nasional karya tulis siswa kita dari SMA Negeri 1.